Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi rahmat, hidayah, taufik, inayah, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, bisa mendengarkan materi-materi ini, dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus bersabar, tabah menghadapi cobaan ujian di dunia ini, sehingga kita itu menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh. Dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema kali ini adalah manajemen nafsu. Ya. Manajemen nafsu. Dalam Al-Quran dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsala ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna Rabbi ghafurur rahim, yang artinya dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat dari Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Yusuf ayat 53. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Manajemen nafsu. Apa itu manajemen? Dan apa itu nafsu? Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Sedangkan nafsu adalah sesuatu yang halus yang terdapat dalam diri seseorang, sebagaimana akal, ruh, dan siri. Namun komponen ini saling berkaitan antara satu dan lainnya. Nafsu merupakan keinginan seseorang terhadap sesuatu. Nafsu tidak akan dapat bergerak tanpa bantuan dari hawa. Dalam tasawuf, nafsu terbagi ke dalam beberapa macam oleh Syekh Muhammad Al-Nawawi Al-Bantani. Dalam kitab Qatar Al-Ghaid, nafsu terbagi ke dalam 7 martabat yang dikenal dengan maratibul nafsu. Yaitu pertama, nafsu amarah. Nafsu amarah adalah nafsu yang selalu mendorong manusia kepada keburukan dan kemaksiatan, selalu berbuat buruk, selalu berbuat maksiat. Nafsu ini selalu menguasai manusia dengan sifat-sifat al-bukhlu, kikir atau pelit. Jadi kalau kita mempunyai sifat kikir dan pelit, ini termasuk nafsu amarah, ya. Kita kikir dan pelit sering terjadi, ya. Di sekitar kita, di kehidupan kita, di keluarga kita, di masyarakat, ya. Pasti ada orang yang pelit dan kikir. Nah, nafsu kikir dan pelit ini dimanage, diatur supaya kikir dan pelit itu dirubah menjadi dermawan, sehingga orang yang dermawan itu akan selamat, ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kikir terus, pelit terus, tidak berubah-berubah, ini adalah termasuk orang-orang yang sudah terjerat oleh setan, sehingga akan celaka. Orang yang kikir, orang yang pelit akan celaka. Selanjutnya adalah al-hishu, tomak, dan rakus. Sifat tomak, rakus, ya, ingin menguasai harta misalnya, menguasai sesuatu
sehingga rakus, ingin menang sendiri, ingin kaya sendiri, ingin banyak sendiri, dan sebagainya. Nah, ini adalah sifat-sifat nafsu yang harus dimanage, jangan sampai berlaku tomah dan rakus. Ya. Ini termasuk nafsu amarah. Al-hasad, dengki. Nah, ini juga amarah. Dengki, iri, sombong, dan sebagainya. Ya, maka kita tidak boleh dengki. Al-jahl, bodoh. Ya, orang yang bodoh tidak mau belajar, ya sehingga akan bodoh terus. Nah, ini akan menjadikan celaka di akhirat. Al-kibru, sombong. Nah, orang-orang sombong, merasa dirinya hebat, sombong pangkat, jabatan, kekuasaan, ketampanan sombong, kecantikan sombong. Nah, ini juga termasuk teman-temannya syaitan. Ya. Termasuk asyahwat, keinginan hewani. Syahwat ya adalah suatu keinginan yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, misalnya sahabat seks dengan yang bukan muhrimnya, yang bukan istrinya, suaminya, dan sebagainya. Nah, ini akan celaka. Nah, ini harus di-manage ya. Kikir, pelit, tomah, rakus, dengki, bodoh, sombong, syahwat. Ini harus di-manage bagaimana sifat-sifat tadi itu akan dirubah menjadi kebaikan. Sehingga nafsu amarah ini berubah menjadi nafsu yang baik, sehingga disalurkan kepada yang baik, sehingga Allah akan meridhoi orang-orang yang bisa memanage nafsu amarah ini, yang pada akhirnya akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, maka nafsu amarah, kikir, pelit, tomah, rakus, dengki, sombong, syahwat itu harus disalurkan kepada yang baik sehingga kita akan selamat. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu adalah nafsu yang masih pada tingkatan rendah, yang dicela oleh syara. Tempatnya adalah al-qalbu, tepatnya pada dua jari di sebelah dada sebelah kiri. Adapun sifat-sifat ini adalah al-laumu, mencela, sering mencela, mencaci maki, menghina, dan sebagainya. Seolah-olah kita lebih bagus daripada orang lain, kita lebih baik, kita lebih suci daripada orang lain. Nah, ini al-lauma, ya, nafsu lawamah ini. Selanjutnya al-hawa, bersenang-senang, supaya bersenang-senang, melambur-lamburkan uang, pesta ria, ini juga nafsu yang tidak baik. Al-makruh, menipu. Nah, yang suka menipu ini juga sifat yang jelek yang harus tinggalkan. Al-ujbu, bangga diri, membangga diri, ini paling hebat, paling kaya, paling ganteng, paling cantik, dan sebagainya. Nah, ini juga jelek. Ya. Al-ghibah, mengumpat, yang bicarakan orang lain, tetapi di depan orang tersebut kita tidak ngomong apa-apa, seolah-olah baik, pada belakang mengumpat. Arya, pamer amal. Wah, saya dulu membangun ini, wah, saya dulu membantu masjid, saya membantu pesantren, membantu orang-orang yatim piatu, tunanetra, dan sebagainya. Pamer amal ini akan sia-sia. Ad-dulmu, zolim terhadap diri sendiri, zolim terhadap orang lain, ini juga nafsu yang jelek. Al-kizbu, dusta, ya, bila berbicara berdusta, bohong. Al-ghaflah, lupa. Sifat lupa ini ya wajar lupa, ya kan. Lupa itu sesuatu yang bukan kita disengaja, tetapi karena dari Allah yang menjadikan kita lupa. Ini adalah nafsu lawamah yang harus kita perbaiki dalam diri kita sebagai manusia. Jangan suka mencela, ya. Jangan suka bersenang-senang berlebihan, jangan suka menipu, jangan suka membanggakan diri, jangan suka mengumpat, jangan suka pamer, jangan suka zolim, jangan suka dusta, lupa. Nah, kalau lupa itu ya karena Allah, ya, sehingga tidak apa-apa. Nah, ini adalah
sifat-sifat nafsu lawamah. Yang ketiga adalah nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah adalah nafsu yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepatnya adalah ar-ruh, tepatnya 2 jari di bawah dada sebelah kanan, dengan sifat-sifat sebagai berikut. As-sahwah. As-sahwah itu adalah murah hati. Hati kita ya benar-benar suci bersih, sehingga ramah terhadap orang, tidak ada dendam, tidak ada perasaan ujub, dengki, takabur, ya, dan sebagainya. Ini yang dirahmati oleh Allah, murah hati, al-qanaah, merasa cukup. Harta berapapun ya kita merasa cukup. Al-hilmu, murah hati. Al-tawadu, rendah hati. At-taubat, taubat kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bertobat dengan sebenar-benar tobat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang mensucikan diri dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sabru, sabar. Nah, sifat sabar ini adalah sifat yang baik. At-tahammul, bertanggung jawab. Nah, kita sebagai seorang muslim harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita perbuat. Yang keempat adalah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini adalah nafsu yang sudah bersih dari kotoran-kotoran halus dan telah berganti sifat-sifat tercelanya menjadi sifat yang terpuji. Sudah berakhlak dengan akhlak Allah yang jamaliyah, berupa kasih sayang, lemah lembut, dan kemuliaan. Nafsu mutmainnah tepatnya di asir, yaitu rahasia, tepatnya 2 jari dari samping dada sebelah kiri. Dengan sifat-sifatnya adalah al-judu, dermawan. Ya kita misalnya dikasih kelebihan harta, harus dermawan. At-tawakal, berserah diri. Al-ibadah, ibadah. Asyukru, berterima kasih. Ar-ridho, selalu ridho. Al-khosyah, takut akan melanggar larangan Allah. Walaupun sekecil apapun, kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat-sifat yang baik. Ya. Kita harus dermawan, harus berserah diri. Ibadah, berterima kasih, ridho, takut akan melanggar perintah-perintah Allah, walaupun yang kecil. Yang kelima adalah nafsu rodhiyah. Ya. Nafsu rodhiyah tempatnya adalah sirus siri, sangat rahasia. Tempatnya ada di jantung yang berfungsi menggerakkan seluruh tubuh. Adapun fungsi ini meliputi al-karam, mulia, az-zahdu, meninggalkan dunia, al-ikhlas, tanpa pamrih, al-warok, meninggalkan subhat, ar-riyadhah, pelatihan diri, al-wafa, tepat janji. Nah, ini sifat-sifat mulia, sifat rodhiyah. Mulia, meninggalkan dunia, artinya jangan terlalu ngoyo terhadap dunia, tapi benar-benar niatnya ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang diperbuat di dunia semata-mata adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pamrih, meninggalkan subhat, latihan diri, tepat janji. Yang keenam adalah nafsu mardiyah. Nafsu ini tempatnya adalah al-khofi, artinya samar. Posisinya ada di 2 jari dari samping dada sebelah kanan, dengan meliputi sifat husnul khuluq, baik akhlaknya, tarku ma siwalah, meninggalkan selain Allah, lembut kepada makhluk, mengurus makhluk dengan kebaikan, memaafkan kesalahan makhluk, mencintai makhluk dan cenderung perhatian kepada
mereka guna mengeluarkan dari kegelapan menuju ke terang benderang. Ini adalah sifat satu yang mulia, akhlaknya baik, ya kita harus baik akhlaknya, meninggalkan selain Allah. Artinya apa? Kita semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lembut pada makhluk, sopan santun dan sebagainya, mengurus makhluk kepada kebaikan, memaafkan kesalahan makhluk, walaupun orang lain berbuat salah kita maafkan, ya. Jangan kita pelit dengan memaafkan. Allah aja maaf pengampun, kita harus saling memaafkan. Mencintai makhluk dan cenderung perhatian kepada mereka guna mengeluarkan kegelapan menuju ke terang benderang. Yang ketujuh, nafsu kamilah. Nafsu kamilah itu adalah nafsu yang sudah sempurna kamil. Nafsu kamilah tempatnya adalah al-ahwa, sangat samar. Tempatnya ada di tengah-tengah dada dengan diliputi sifat ilmul yaqin, ainul yaqin, haqul yaqin. Ya. Jadi ada 3 sifat: ilmu yakin, ainul yakin, haqul yakin. Disebut yakin atau percaya apabila keyakinan ini tidak mengandung sedikit pun keraguan. Kalau masih ada sedikit keraguan, maka disebut zanna, dugaan. Ya. Kalau masih setengah-setengah, disebut syak, 50-50%, setengah-setengah. Dan kalau lebih banyak keraguan adalah wahan, sebagaimana dalam kitab Al-Umas Al-Matid. Yakin adalah hilangnya keraguan. Yakin yaitu benar-benar percaya kepada hal yang gaib dengan dihilangkan sikap ragu-ragu. Namun demikian, orang yakin tidak sama meskipun sama-sama yakin tanpa adanya keraguan sedikit pun. Jadi orang percaya atau yakin itu bertingkat-tingkat. Seperti istilah susu sapi asli. Meskipun sama-sama asli namun beda kualitasnya. Demikian pula madu, meskipun asli tanpa campuran apapun, namun seringkali berbeda kualitasnya antara madu yang satu dengan madu yang lain. Berangkat dari sinilah kemudian ada istilah ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Sama-sama yakin namun beda kualitasnya. Ilmu pengetahuan yang sudah tersusun. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan yang sudah tersusun secara rapi dan sistematis. Lawannya jahil atau jahalah, artinya bodoh atau kebodohan. Ain itu adalah mata, alat untuk melihat dan mengkonfirmasi berita yang diperoleh sebelumnya. Hak itu adalah kebenaran yang sejati, puncak dari ilmu yang sudah dikonfirmasi dan dirasakan sendiri. Jadi ilmu yakin itu adalah keyakinan yang kita peroleh berdasarkan informasi yang kita percayai kebenarannya meskipun kita belum pernah melihat dan membuktikan sendiri. Jadi ilmu yakin yaitu semua yang diperoleh melalui pendengaran, pengabaran, analogi, penalaran atau logika. Ainul yakin, yakin kita peroleh berdasarkan kenyataan yang kita lihat sendiri. Ainul yakin yaitu semua hal yang disaksikan dan dilihat dengan penglihatan mata. Sedangkan hakul yakin, hakul yakin adalah keyakinan yang kita peroleh berdasarkan pengalaman sendiri. Jadi bukan hanya katanya, bukan pula sekedar melihat, namun benar-benar melakukan dan mengalaminya sendiri. Hakul yakin yaitu semua yang disentuh, didapati, dirasakan, diketahui melalui pengalaman sendiri secara nyata.
Kita kasih contoh misalnya, api itu panas. Ketika masih kecil, kita memperoleh informasi bahwa api itu panas, api berbahaya. Bila tidak hati-hati, kita bisa celaka karenanya. Kita yakin bahwa informasi itu adalah benar, karena semua orang bilang demikian, meskipun kita belum pernah membuktikan sendiri. Keyakinan itu disebut ilmu yakin, keyakinan yang hanya berdasarkan informasi belaka. Suatu saat kita melihat tangan seseorang teman terkena api, sehingga dia pun menjerit dan menangis kesakitan. Keyakinan kita pun bertambah. Ini adalah ainul yakin, karena kita sudah melihatnya sendiri. Kemudian suatu hari tanpa sengaja kulit tangan kita sendiri bersentuhan dengan api, dan kita pun merasa sangat kesakitan. Ini disebut hakul yakin, keyakinan berdasarkan pengalamannya sendiri. Contoh yang kedua, bebek goreng. Seorang teman dekat bercerita bahwa bebek goreng di warung Simbok sangat enak dan spesial. Ilmu yakin, informasinya terpercaya. Karena penasaran, kita pun berkunjung ke warung itu. Di situ kita perhatikan pelanggan sangat banyak. Mereka makan dengan sangat lahap, tidak ada sisa makanan yang tertinggal di piring. Kita pun semakin yakin, jadi keyakinan kita pun bertambah. Ainul yakin, sudah melihat sendiri. Setelah pesan datang, kita pun membuktikan sendiri nikmatnya sajian bebek goreng itu. Ternyata benar-benar nikmat dan istimewa. Bumbunya lengkap, dagingnya juga terasa pas. Hakul yakin, karena kita sudah membuktikannya nikmatnya bebek goreng itu dengan lidah kita sendiri. Bukan cuma katanya orang, bukan pula melihat tampilannya, namun benar-benar merasakannya sendiri. Contoh yang ketiga, kasih sayang orang tua. Kita memperoleh informasi bahwa kasih sayang orang tua kepada anaknya itu jauh lebih besar daripada kasih sayang anak kepada orang tua. Informasi ini kita peroleh dari berbagai sumber yang terpercaya, sehingga kita pun menjadi yakin akan kebenaran informasi itu. Namun kita belum pernah melihat bukti real dari informasi itu, maka informasi itu masuk kategori ilmu yakin, ya, ilmu yakin. Suatu hari ketika menyaksikan berita di televisi, ada kisah nyata tentang kasih sayang orang tua kepada anaknya. Atau kita menyaksikan sendiri bahwa peristiwa sehari-hari yaitu kasih sayang orang tua sendiri kepada kita. Namun kita baru sebatas menerima, bukan memberi. Semua itu semakin memperkuat keyakinan kita sehingga menjadi ainul yakin. Nah, apabila kita sudah berkeluarga, punya istri, suami sendiri, kemudian sudah punya anak sendiri, maka kita pun akan sampai pada keyakinan dengan derajat hakul yakin. Disitulah kita baru bisa membuktikannya sendiri bahwa kasih sayang orang tua kepada anak itu jauh lebih besar daripada kasih sayang anak-anak kepada orang tua. Maka itulah penjelasan tentang jenis nafsu yang harus kita kendalikan, di-manage dengan baik, diatur dengan baik, sehingga kita akan selamat. Berdasarkan klasifikasi nafsu itu, nafsu yang harus dikalahkan adalah nafsu amarah dan lawamah. Tidak ada jalan yang terbaik untuk membersihkan segenap nafsu ini, melainkan dengan perbanyak zikir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita dengarkan puisi tentang nafsu. Mudah-mudahan kita bisa menahan hawa nafsu kita, bisa menang melawan nafsu kita, sehingga kita akan selamat dan kita selalu dilindungi
dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angan semu bergolak, memanggil jiwa-jiwa penuh dahaga, mengumbar sikap angkara murka, menindas makhluk hidup semuanya. Nafsu mungkin sedang mengembara, membutakan akal sehat anak manusia, mengajak bermain dalam dunia fana, bersorak gembira tanpa jeda. Dirimu tak boleh lengah, menikam nafsu agar tak serakah. Imanmu jangan sampai goyah walau tersungkur lemah. Konspirasi iman membuat tunduk tabah kepada gajah yang gagah, menjadi tuli karena persembahan, menjadi buta karena kebohongan. Sebuah harga diri mulai digantungkan, selera enggan dibuat. Manusia-manusia berat kepala dengan sejuta anak, bercucuran gairah tanpa penghalang. Bodoh di langitkah, etika hilang tertelan rongkongan. Semua binasa tanpa ampun oleh perbuatan, menggantikan damai waras menjadi serakah yang ganas. Benak hadir di tengah perangai panas. Sadarlah insan, hawa nafsu di mana saja selalu mengajak berbuat dosa, mendorong umat agar celaka, rusak, binasa selamanya. Mari kita terus melawannya dengan segenap iman di dada. Bila nafsu menguasai kita, sungguh itu sangat bahaya. Nafsu itu tiada puasnya walau diberi emas sedunia. Kecuali bila ajal telah tiba, itulah batas terakhirnya. Nafsu itu banyak macamnya. Ada yang baik pada manusia, ada yang jahat pada sesama. Mari hati-hati dan waspada. Nafsu baik mendorong kita untuk berbuat hal yang bermakna. Nafsu jahat mendorong kita untuk berbuat hal yang tercela. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sehingga kita terhindar dari hawa nafsu yang tidak baik dan kita itu terus memupuk nafsu yang baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terus di jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni seluruh dosa-dosanya, dan kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Saya kira itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.